Selamat sore pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali saya Maris Arifandi kembali hadir untuk Anda di talk show spesial. Kenapa spesial? Karena untuk hari ini akan kita bahas masalah SNI, di mana di Indonesia akan diadakan kembali SNI Award 2015. Dengan tema untuk hari ini, peluang peserta untuk meraih SNI Award 2015 lebih terbuka lebar. Dan untuk hari ini, langsung saja saya memperkenalkan 3 narasumber yang sangat spesial untuk hari ini. Yang pertama saya akan memperkenalkan Ibu Ade Tunus. Selamat sore pemirsa Fajar TV. Apa kabar Ibu? Baik-baik Pak. Alhamdulillah, baik ya. Nah, Ibu Ade Tunus biasanya dipanggilnya ya, Ibu Ade Tunus ini lebih akrab ya. Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standarisasi atau Badan Standarisasi Nasional ya Ibu ya. Luar biasa untuk hari ini, terima kasih atas kehadirannya Ibu. Terus yang kedua ada Bapak Kadis Perindak Provinsi Sulawesi Selatan, di mana diwakili oleh Bapak Idewa Nyoman Mahendra, Pak. Apa kabar, Pak? Mungkin bisa dipakai, Pak. Baik ya, Pak ya? Ya, baik. Nah, selamat sore pada pemirsa Fajar TV. Betul sekali. Nah, beliau ini adalah Kepala Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang ya, Pak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Ini luar biasa, ini harus tahu ini mutu barang ya Pak ya. Jadi mutu barang yang berkualitas ini harus melalui standar SNI. Nah, selanjutnya di samping kiri saya ini yang fresh selalu ini Pak. Yang ketiga ini narasumber kita Bapak Niko Sugiharto. Kenapa fresh? Ternyata Bapak ini peraih penghargaan SNI Award tahun 2012 ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini juga ternyata direktur utama dari CV ATS ya Pak. Iya. ATS itu apa Pak? ATS itu sebenarnya tidak punya singkatan, tetapi ATS itu merupakan suatu nama perusahaan. Nama perusahaan. Ya. Dan sangat bangga ya Pak ya, iya, mendapatkan penghargaan di 2012 kemarin ya. Iya. Oke, nanti kita akan bahas tentang Bapak bagaimana penghargaan itu diterima. Sekarang saya ke Bu Ade Tunus dulu. Ternyata Badan Standarisasi Nasional BSN ini bekerjasama dengan pemangku kepentingan standarisasi kembali menyelenggarakan SNI Award ya Bu ya. Nah, ini yang keberapa kalinya Bu SNI Award ini diadakan? Tahun ini adalah yang ke-11 kalinya Pak. Iya. Kita udah 11 tahun mengadakan SNI Award ini setiap tahun. Dan 11 yang ke-11 ini untuk Indonesia ya Bu ya. Untuk seluruh industri penerap SNI. Okay. Penerap standar. Karena ini akan ada penghargaan tertinggi ya untuk mereka ya Bu ya. Ini juga salah satu pemirsa dari rumah, ini adalah salah satu di mana upaya pemerintah dalam menstimulasi peningkatan penerapan SNI oleh pelaku usaha maupun organisasi lainnya Ibu ya. Nah, kalau di dalam SNI Award ini Ibu, penghargaan tertinggi ada yang saya kenal itu namanya prestisius. Nah, penghargaan tertinggi itu yang dikategorikan dengan prestisius. Nah, kalau arti prestisius sendiri ini di Ibu Ade terus ini apa nih Bu? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya ingin mengingatkan kembali kepada para pemirsa Fajar TV bahwa pendaftaran SNI Award ini sudah kami buka sejak awal April Pak. Oh, sudah mulai ya Bu ya? Bulan Mei, sampai tanggal 22 Mei 2015 akan ditutup kembali. Nah, oleh sebab itu kami ingin mengundang organisasi atau penerap industri atau industri penerap standar SNI untuk ikut mendaftarkan sebagai peserta SNI Award. Ya, pendaftaran itu dapat dilakukan secara online melalui award@bsn.go.id. Berarti bisa online sekarang bisa Bu ya? Online. Oke. Dan formulir dan persyaratannya dapat di-download, dapat dilihat melalui website BSN www.bsn.go.id. Jadi tinggal isi formulir dan segala macamnya. Jadi formulir pendaftaran dan persyaratannya dibaca di situ. Yeah. Formulir bisa di situ dan pendaftarannya bisa melalui tadi award dan BSN. Dan ini kemarin sudah dimulai di bulan April. Sampai tanggal 22 Mei 2015. Oke, menjawab pertanyaan Bapak, kenapa sih award ini disebut prestigious, penghargaan tertinggi dan prestigious? Disebut prestigious karena gini Pak, karena penilaian SNI Award ini melibatkan para dewan juri, para juri yang profesional dan independen. Independen sangat perlu supaya tidak partial dan pesertanya tidak ikut membayar, tidak perlu membayar. Tidak ada perlu dana, ya benar. Nah, melalui SNI Award ini peserta juga akan mendapatkan feedback Pak. Jadi ada kriteria SNI Award yang akan
penilaiannya, kriteria penilaiannya. Nah, dengan kriteria SN Award ini sebenarnya si peserta ini dapat menggunakannya sebagai upaya dia untuk meningkatkan kinerja perusahaannya dan meningkatkan kompetensinya dalam penerapan SNI. Jadi it is not about losing atau winning, bukan soal kalah menang. Kalah menang benar. Tapi prosesnya Anda akan mendapat feedback, penilaian untuk setiap tahap penilaian ini. Jadi anggap aja lah kita dapat gratis external audit. Betul. Karena Jadi kalau bayar mahal loh. ya, itu yang harus dipelajari, yang harus tahu nih Bu ya. Itu Mungkin yang buat seluruh penerap SNI yang ada di Sulawesi Selatan hal khususnya. yang penting dari kita mengikuti SN Award. Jadi nggak heran Pak yang ngikutin SN Award ini bisa setiap tahun Bertambah. berulang-ulang. Ya, berulang. Karena mereka melihat ini sebagai kesempatan mereka untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja perusahaan itu sendiri. Oh gitu. Pak Niko mau ulang lagi Pak untuk kemenangan di 2012? Ya, insya Allah. Insya Allah, aduh, luar biasa. Ini akan ikut kok Pak. Oke, Pak Niko nanti berarti winning atau lose itu bukan masalah ya Pak, karena sudah berakhir di 2012 berarti. Iya, sudah. Nah, Ibu kalau untuk ini kan yang ke-11. Kalau kita bicara yang ke-11 berarti adakah kan pasti ada kriteria nominasi dan segala macamnya untuk SNI Award 2015. Adakah tambahan atau mungkin kategorinya untuk khusus untuk kategori SNI Award 2015 ini? Udah sejak tahun lalu kalau saya nggak salah kategori ini diperbesar karena untuk memberikan kesempatan kepada para penerap standar untuk berpartisipasi di dalam SNI Award ini. Di samping itu untuk memberikan keseimbangan juga Pak di dalam penilaian sehingga waktu kita menilai itu head to head antar sektor di dalam kategori. Jadi kita tidak menyandingkan orang industri komputer dengan industri garam misalnya. Seperti Pak Niko. Dengan kita membuat kategori. Ada 10 kategori Pak yang kita lakukan supaya untuk di SNI 2015 ini ya Bu ya? sebenarnya sudah start dari tahun lalu. Oke. Diteruskan kategori ini. Jadi dari 10 kategori itu adalah yang pertama perusahaan atau organisasi kecil jasa, perusahaan atau organisasi menengah jasa, perusahaan besar jasa. Itu 3. Untuk barang baru kita masuk sektor-sektor sini. Untuk perusahaan kecil sama semua, perusahaan kecil barang, tidak ada sektornya. Pada saat kita bicara perusahaan menengah barang, itu kita bagi dalam sektor. Ada 3 sektor. Pertama sektor pangan dan pertanian. Kedua sektor barang, sektor elektronika, barang elektronika, logam dan produk logam. Dan perusahaan menengah sektor kimia dan serba aneka. Nah untuk sektor barang besar barang, jadi menengah kan sekarang. Ya, menengah, besar ya. Barang itu dibagi hal yang sama, pangan dan pertanian sektornya, besar barang untuk elektronika, logam dan produk logam, dan yang terakhir yang ke-10 ada perusahaan besar barang sektor kimia dan serba aneka. Jadi di dalam sektor itu ada komoditas tentunya. Berarti dibagi-bagi per sektor lagi ya Bu ya. Kalau untuk menengah barang dan besar barang kita bagi dalam 3 sektor. 3 sektor. Ya. Kalau Pak Niko ini masuk di kategori sektor mana nih Bu? Sektor mana Pak? Bapak masuk Pak. Coba Pak yang Pak Niko. Garam tuh masuk Ya. mana? Sektor barang. Sektor barang. Barang ya. Bapak Kecil, barang menengah? Industri kecil. Iya. Kecil ya Pak ya. Kecil. Kecil manfaatnya besar nih Pak. Oke, ini akan perbincangan kita masih akan panjang lagi. Ini apalagi kita akan bicara juga dengan untuk di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ini Ibu Ade juga Pak Niko sabar dulu karena kita akan break dulu Pak ya. Jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena yang pasti kita akan kembali tentunya setelah yang satu ini tetap di talk show spesial untuk membahas tentang SNI Award 2015. Assalamualaikum, saya Cinta Miat Managara. Nonton terus Ki Fajar TV nah.
Lengkap itu tetap bisa bisnis dari rumah pakai telepon rumah. Lengkap itu uploadnya nggak pakai lelet dengan Speedy. Lengkap itu masih bisa nonton acara TV yang terlewatkan pakai UCTV. Bisa di-pause, di-rewind, bahkan direkam. Lengkap itu bisa download ratusan lagu sepuasnya pakai Melody Online. Lengkap itu tetap bisa ngeliat kondisi rumah pakai Speedy Monitoring. Lengkap itu saat semua yang kita butuhkan ada di dalam rumah. Lengkap dan terhemat. Pemirsa di rumah kembali di Talk Show Spesial masih membahas tentang SNI Award 2015. Ternyata peluang besar ini dimiliki oleh para penerap SNI yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Nah sekarang ini kita masih berbincang lagi dengan ketiga narasumber kita, Ibu Ade Tunus, Bapak Diko dan Bapak panggilannya biar lebih akrab, Pak Nyoman. Nah kalau kita tadi membahas masalah kecil, besar, menengah, Ibu Ade itu kan pemirsa di rumah ini pasti akan berpikir, apa sih yang menengah, apa sih yang besar, apa sih seperti apa sih perusahaan besar, segala macam menengah. Nah itu mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bu Ade, barangkali. Baik Pak, terima kasih. Tadi saya kategori tadi kita bagi melalui organisasi, perusahaan kecil, betul. besar, menengah, jasa atau barang ya. Jadi yang kita masukkan di sini organisasi kecil adalah organisasi barang atau jasa yang memiliki kekayaan bersih Pak, antara 50 juta sampai 500 juta, itu kita katakan kecil, tidak termasuk tanah dan bangunan, atau dia punya omset tahunan itu antara 300 juta sama 2,5 miliar. Jadi kalau dia punya omset antara 300 juta sampai 2,5 miliar, kita kategorikan dia sebagai perusahaan barang atau jasa kecil. Kalau menengah, kekayaannya itu antara 500 juta sampai 10 miliar. Kekayaan bersih, atau omset tahunnya antara 2,5 miliar sampai 50 miliar. Itu baru menengah ya Bu ya? Baru menengah, cukup besar syaratannya ya, omsetnya ya. Nah, sedangkan perusahaan atau organisasi besar, kekayaan bersihnya itu antara 10 miliar ke atas, lebih besar dari 10 miliar ke atas, atau omset tahunannya di atas 50 miliar. Berarti itu besar Bu ya? Jadi kalau Pak Diko ini berarti masuk yang kecil ya Pak ya? Berarti 50 sampai 500 juta? 50 juta sampai 500 juta dengan omset tahunan antara 300 juta dan 2,5 miliar. Oh, ini baru garamnya Pak Niko nih. Ya, belum yang lain-lain nih Pak Niko. Oke, nah kalau ini kita ke Pak langsung ini ke Pak Nyoman. Nah ini kan rencananya pasti kan ini Ibu Ade udah menjelaskan ini untuk seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan, ya kan? Nah kalau kita membahas Sulawesi Selatan, seperti apa sekarang Pak penerapan SNI di Sulsel? Nah apakah ada prestasi yang meningkat dari tahun ke tahun dan segala macam, seperti apa Pak Nyoman? Kalau penerapan SNI di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun sudah jelas pasti ada peningkatan. Setiap tahun kita selalu mempunyai program peningkatan SNI, terutamanya pembinaan kepada UKM kita, supaya UKM kita ini terutamanya yang berorientasi ekspor, kita bina supaya produk-produknya itu memenuhi persyaratan SNI. Banyak program-program yang dibuat oleh pemerintah provinsi dalam rangka bagaimana bisa meningkatkan kinerja ekspor, utamanya industri, baik besar, menengah maupun kecil. Dan kita selalu bina mereka dalam hal penerapan standar produk di perusahaannya masing-masing. Kalau untuk mutu sendiri, seperti mutu produk sendiri itu adakah penerapan kembali kepada mereka bahwa mutu produk ini harus dipertahankan setiap tahunnya seperti itu Pak? Kita sebenarnya kan ada kalau sertifikasi produk itu, berarti mereka itu harus konsisten dalam hal menerapkan SNI pada produknya. Jadi kita mempunyai lembaga-lembaga penilaian kesesuaian di Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini selalu mengadakan pembinaan dan juga melaksanakan sertifikasi mutu produk kepada industri-industri baik itu berskala besar, menengah maupun kecil. Jadi setiap tahun pemerintah itu selalu melaksanakan pembinaan ya, baik itu industri besar, menengah dan kecil. Kalau di UKM kita mempunyai program namanya pendampingan kepada UKM terkait dengan penerapan sertifikasi produk. Jadi kita pilih beberapa UKM sebagai pilot project untuk bisa kita bina dari penyiapan dokumen mutu, processing sampai dia bisa menghasilkan
mutu produk sesuai dengan SNI. Oh, seperti Ya, itu ya, sekarang Pak. kendala-kendala UKM kita ini pasarnya kurang berdaya saing dengan baik nasional maupun ekspor. Ya, untuk itu kita berikan dia bantuan teknis, begitu juga namanya subsidi di bidang sertifikasi yang dibantu oleh pemerintah, sehingga nantinya dia bisa mendapatkan sertifikat produk dan itu nanti bisa berkompetisi di pasar nasional maupun global ya. Oke, jadi seperti itu ya Pak. Iya. Pak Nyoman ya. Nah, kalau Pak Niko sendiri berarti udah dapat sertifikasi dong Pak ya. Iya. Nah, apa manfaat sebenarnya nih Pak penerapan SNI yang berada di perusahaan Bapak sendiri di CPATS ini? Iya, jadi manfaat daripada SNI ini dalam CPATS ini yaitu di mana kualitas produk itu lebih bisa terjamin. Jadi kualitas produk kami lebih bisa terjamin karena ada penerapan SNI di dalamnya. Lalu kedua, kualitas kemampuan daripada karyawan itu lebih disiplin dalam bekerja dan lebih produktif. Lalu ketiga, di dalam karena penerapan SNI ini maka otomatis kita mendapatkan keuntungan yang besar. Karena kenapa? Karena mutu daripada barang itu lebih konsisten. Betul, betul. Ya. Tapi kalau untuk selama ini ya Pak ya, namanya kan penerapan itu kasih ada suka dan duka atau ada tantangannya. Nah, kalau selama ini di CPATS sendiri, apakah ada tantangan yang sangat besar untuk menerapkan SNI sendiri di perusahaan Bapak? Kalau tantangan-tantangan di dalam penerapan SNI itu masih terbatas di dalam kadar bahan baku daripada bahan baku, lalu iodisasinya, iodimnya. Karena kenapa? Karena bahan baku itu di tempat kita itu agak terbatas produksinya. Jadi kita harus berusaha bagaimana caranya mencari garam bahan baku itu keluar daerah. Lalu iodisasi. Iodisasi ini masih terbatas karena kemampuan kimia farma untuk mensuplai iodium ke konsumen itu sangat terbatas. Nah, makanya itu kami pengusaha ini berpikir sedemikian rupa bagaimana caranya mendapatkan iodium itu melalui pihak ketiga. Berarti salah satu hambatan juga itu ya Pak Iya, ya? salah satu hambatan. Nah, kalau Pak Nyoman menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Niko ini sebagai perusahaan yang sangat senang melakukan penerapan SNI. Nah, kira-kira ada solusi nggak Pak? Ya, sebenarnya pemerintah ini selalu memfasilitasi bagaimana industri itu mendapatkan bahan baku maupun bahan-bahan penunjang dalam hal ini iodisasi tadi. Secara umum, pemerintah dalam hal ini selalu mengadakan pembinaan kepada pelaku-pelaku usahanya, bagaimana dia bisa melakukan SNI itu secara konsisten, dan juga pemerintah daerah di sini senantiasa selalu mendorong supaya industri-industri ini bisa dia mandiri ya dalam hal penerapan standar, supaya nantinya dia bisa kompetitif di pasar nasional maupun global. Jadi penerapan SNI di sini merupakan kewajiban dari pemerintah untuk selalu mendorong supaya kedepannya ini makin banyak lagi perusahaan-perusahaan utamanya industri menengah, kecil dan besar ikut dalam kompetensi SNI World ini dan membuat perekonomian Sulawesi Selatan lebih bagus dan maju. Ya. Nah, jadi kalau untuk melihat hambatan, tadi udah disampaikan juga Bapak. Ya. Nah, kalau umpamanya apakah nanti ke depannya itu kalau ada pun hambatan-hambatan atau mungkin tantangan buat mereka, apakah memang ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sendiri untuk meningkatkan mutu produk dari penerapan SNI sendiri, Pak? Sebelum saya menjawab itu, karena kendala sebenarnya selama ini masih ada dari pelaku usaha kita yang belum sadar bahwa SNI itu penting. Makanya itulah program pemerintah ini bagaimana mensosialisasikan ini kepada pelaku usahanya supaya kedepannya ini merupakan keharusan daripada industri untuk menerapkan SNI. Apalagi dalam MEA ini kan tahun 2015 akhir ini sudah kita laksanakan. Nah, langkah-langkah pemerintah dalam hal ini adalah membina bagaimana industri itu bisa didampingi, bisa diberikan insentif penerapan SNI dari penyusunan dokumennya, pendampingan tenaga ahlinya, sampai dengan memberikan sertifikasi produk kepada pelaku usahanya, dan bisa kita mensubsidi pelaku usaha yang kurang mampu ya, karena sertifikasi produk itu kan biayanya agak mahal. Ya, dengan cara mensubsidi dari pemerintah, nantinya perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang berpotensi untuk ekspor dan menerapkan SNI
bisa diberikan subsidi oleh pemerintah dalam hal penerapan SNI produknya. Oke, jadi luar biasa. Berarti dukungan-dukungan dari pemerintah juga sangat luar biasa ya. Dan mungkin ada, Ibu Ade terus ada yang mau ditambahkan? Saya ingin menambahkan iya. bahwa dukungan pemerintah itu sudah ada di dalam undang-undang, Pak. Jadi kita punya undang-undang baru nomor 20 tahun 2014 baru di launching September lalu. Nah, di undang-undang itu ada mandat kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membina UKM ini dalam menerapkan, bahkan sampai kita harus ikut membiayai mereka, mensupport biaya untuk sertifikasi produk. Jadi kalau dia udah menerapkan SNI, dia harus dapat sertifikat supaya dia bisa memakai tanda SNI. Tanda SNI, betul. Kita bisa lihat di situ tanda di SNI. setiap logo produk ini ada logo SNI dan ya, Bu. Dan itu nggak murah, Pak, untuk mendapatkan itu mahal. Nah, itu sudah dijamin oleh undang-undang bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat wajib membantu, membina, membimbing UKM untuk menerapkan SNI sampai ke dalam mendapatkan sertifikat, bahkan memelihara sertifikat, karena sertifikat itu 4 tahun, Pak. Dan setiap tahun lembaga sertifikasi akan melakukan surveillance, itu pembinaan mereka. Masih benar nggak sih kamu menerapkan standar itu? Dan mutunya masih sama. Masih sama nggak? Konsisten nggak? Selama 4 tahun tiap tahun dilakukan, baru di resertifikasi lagi. Ya. Jadi makanya itu pun dibimbing untuk dia memelihara sampai 4 tahun. Jadi luar biasa ini Pak Niko. Jadi harus tetap pantauan juga dari pemerintah provinsi, khususnya Sulawesi Selatan ya. Oke, nah kalau namanya meraih mudah, tapi untuk mempertahankan penghargaan ini, nah kira-kira apa langkah-langkah dari CPATS sendiri nih Pak untuk mempertahankan di 2012 kemarin dapat, 2015 mudah-mudahan bisa dapat. Nah untuk bisa mempertahankan atau meraih kembali itu apa nih langkah-langkah yang akan diambil dari CPATS? Ya, jadi kami senantiasa untuk meningkatkan kapasitas produksi, lalu meningkatkan kualitas daripada produksi tersebut. Karena di dalam meraih SNI Award itu harus mengutamakan kualitas tentang bagaimana cara penerapan SNI itu betul-betul diterapkan di dalam suatu perusahaan. Jadi dalam pembinaan di dalam lingkungan kerja itu betul-betul harus mempertajam tentang aturan-aturan SNI itu, sehingga di dalam pekerjaan itu melibatkan semua komponen-komponen SNI itu dan menghasilkan produk-produk yang bermutu dengan standar nasional Indonesia. Seperti itu ya. Kalau untuk dari Bu Ade kembali, mohon maaf. Saya ingin menambahkan bahwa juga tadi apa yang dikatakan Bapak itu benar, dan dalam menerapkan itu juga mungkin bisa dipakai Pak kriteria SNI Award. Benar. Ya ini masuk ke kriteria penilaian ya Bu ya. Karena kriteria itulah yang akan kita gunakan, kita terapkan yang dapat meningkatkan kinerja kita. Betul. Ada beberapa kriteria bisa saya sebutkan ya. Boleh. Yang kriteria yang dipakai untuk penilaian itu salah satunya kepemimpinan. Bagaimana sih visi misi tata nilai suatu organisasi dalam memproduksi barang dan jasanya. Punya nggak sih mereka perencanaan strategis? Fokus nggak mereka pada pelanggan? Karena kalau kita berusaha itu kan target akhir kita adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan, itu yang utama. Fokus pada kepuasan pelanggan ya. Bagaimana manajemen sumber daya? Kriteria juga. Bagaimana realisasi produk kita dan bagaimana kita mengukur hasil bisnis kita. Nah itu kriteria itulah yang mungkin yang bisa kita pertahankan untuk kita terapkan di dalam proses bisnis kita. Jadi memang harus ada kriteria penilaian pemirsa dari rumah terkait SNI Award 2015. Nah, kalau seperti ini apa sudah disampaikan dari kriteria penilaian? Pak Niko sudah semua ya, Pak? Sudah. Ya. Luar biasa nih, luar biasa Pak Niko. Makanya Pak Niko ikut lagi ya Pak ya? Iya. Mudah-mudahan di 2015 Pak Niko dapat lagi Pak. Insya Allah. Doa dari saya Pak. Ya. Oke, nah kalau untuk dari pemerintah sendiri ini ya mewakili Pak Nyoman ini mewakili. Kira-kira harapannya Sulawesi Selatan khususnya di SNI Award 2015 ini besar tidak Pak? Peluangnya bisa mendapatkan lagi ya kategori-kategori yang mana dan segala macamnya. Karena ini seluruh Indonesia. Dan apa kesiapan-kesiapan dari pemerintah provinsi sendiri? Setiap tahun kita ikut, Sulawesi Selatan selalu ikut di tiap tahun mengadakan audisi sejak tahun 2005 kalau nggak salah. Kita selalu mengikutinya, mengirim beberapa perusahaan-perusahaan baik kecil, menengah maupun besar untuk ikut di dalam ajang kompetensi ini. Tahun lalu kalau nggak salah Provinsi Sulawesi Selatan sudah mengirim 15, mungkin kurang beruntung saja tidak mendapatkan sertifikat. Tahun ini kami berharap supaya makin besar lagi, makin banyak lagi pelaku-pelaku usaha Sulawesi Selatan, baik itu tingkatan yang besar, kecil, menengah dan semuanya,
supaya program Pak Gubernur dalam hal meningkatkan ekspor 3 kali lipat ini yang mempunyai daya saing yang tinggi dan dapat kompetitif di pasar ekspor itu dapat tercapai. Ya, bahwa Sulawesi Selatan itu banyak industri-industri yang sudah sanggup untuk melaksanakan itu dan sudah banyak yang menerapkan SNI. Hanya saja keterlibatannya dalam hal audisi SNI Award ini belum maksimal. Tahun ini kami berusaha supaya makin banyak lagi perusahaan-perusahaan yang ikut dan dapat piala lah kalau bisa dari SNI Award. Ya. Tapi kalau kira-kira untuk pencapaian target nih Pak, ini bicara pencapaian target, kan ada 10 kategori. Nah kira-kira mau tidakkah target dari Sulawesi Selatan itu 3 atau 2 kategori bisa kita dapat gitu loh Pak? Adakah seperti itu pencapaian target? Harapan kita bisa dapat platinum, dapat emas sesuai dengan kemampuan daripada industri yang sudah ada ya. Banyak industri besar yang sudah berstandar internasional yang juga sudah menerapkan SNI kita libatkan supaya nanti mudah-mudahan industri itu bisa mendapatkan penghargaan baik itu platinum, emas bahkan mungkin yang lainnya supaya itu bisa memotivasi industri-industri yang lain dalam hal pencapaian SNI Award ini tahun 2015. Amin, kita harapkan. Bu Ade Tunus, kira-kira peluang untuk Sulawesi Selatan kalau melihat perkembangan dari harusnya bisa memanfaatkan dengan lebih banyak ya Pak ya. Makassar, Sulawesi Selatan sebagai growth untuk kawasan timur ya. Apalagi tadi ada bank untuk kawasan timur Indonesia dan akan menjadi role model bagi perkembangan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Apalagi Pak Gubernur punya program itu ya Pak. Ekspor 3 kali lipat ya. 3 kali lipat. Ya. Kalau tidak dapat, ya tentu ekspor 3 kali lipat ini kita dibarengi dengan kualitas ya. Dari kualitas itu tentu kita menerapkan standarisasi. Ya. Menerapkan strategi produk supaya nanti produknya itu bisa berdaya saing yang tinggi di pasar ekspor. Saya ingin menambahkan Pak, boleh silakan. Kita selalu ngomong daya saing daya saing. Apa sih hubungannya dengan standar? Gitu benar-benar Bu. Jadi ada 3 variabel penting di dalam daya saing. Pertama adalah harga, quality, dan delivery. Ya. Di dalam harga dan quality, standar memegang peranan penting, terutama kualitas. Ya. Nah, standar juga memegang peran penting dalam peningkatan efisiensi. Nah, kalau pakai standar kita kan nggak perlu ada yang salah barang, ada yang berulang-ulang dibuang, efisiensi jadinya. Jadi standar sangat penting di dalam peningkatan daya saing. At least dia menjawab 2, quality dan efisiensi. Betul. Jadi memang kok standar is very important. Iya, karena kalau dengan standar orang tidak meragukan lagi produk tersebut ya Ibu ya. Oh, ini sudah standar ini sudah melalui proses-proses yang menguntungkan. Betul. Aman, oke. Pak Niko, siap-siap untuk meraih penghargaan lagi? Insya Allah. Oke, nah kalau ini kita bicara harapan, kira-kira. Kalau dari Pak Niko sendiri, harapan untuk SNI Award 2015 sendiri untuk dan mungkin pelaku-pelaku penerap SNI juga untuk bisa mengajak ke sini Pak Niko untuk mengikuti ajang tersebut, bisa? Iya, jadi harapan saya kepada teman-teman sejawat, rekan-rekan pengusaha, saya berharap agar terus meningkatkan kualitas daripada usahanya dan segera menerapkan standar nasional Indonesia ini. Karena kenapa? MEA sebentar lagi akan tiba. Kita akan kelimpungan menghadapi MEA itu. Karena kenapa? Thailand, Filipina akan menyerbu kita. Otomatis, kita kan ini negara yang mempunyai penduduk yang lebih besar di antara 10 negara ASEAN itu. Otomatis kita menjadi sasaran empuk di MEA itu. Kalau kita tidak bersiap diri untuk menghadapi MEA itu, maka kita akan ketinggalan. Maka sepatutnya lah saya mengajak kepada teman-teman pengusaha agar segera bangkit, segera melaksanakan program-program daripada SNI ini. Betul. Dan bisa mendapatkan SNI Award ini agar bisa lebih berkompetitif di dalam menyukseskan usahanya. Amin, kita harapkan itu pastinya. Kalau harapan dari Ibu Ade sendiri ini untuk seluruh Indonesia Ibu, bukan untuk Sulawesi Selatan aja. Iya, harapannya. Karena kita melihat bahwa manfaat dari kita mengikuti SNI Award ini cukup besar di dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, peningkatan kompetensi kita dalam penerapan SNI ini. Saya pikir orang akan harus ikut dalam ini karena menguntungkan. Apalagi dengan kita mendapat piala atau mendapat trofi dari SNI Award ini bisa dipakai untuk di produknya. Iya. At least untuk bisa untuk promosi. Benar, ya, Pak, ya. benar. Dan Pak Niko sharing sama saya tadi bahwa dengan dia menaruh gambar pialanya yang menyebutkan tahunnya aja, omset meningkat. Omset meningkat. Omset naik dan itu pasti ya Pak ya. Tadi saya bilang ini adalah yang prestigious. Prestisius benar. Penghargaan tertinggi dari pemerintah untuk penerap standar. Jadi silakan, saya sangat menghimbau para penerap standar untuk ikuti dalam SNI Award ini.
Berarti omset meningkat. Berarti Iya, saya jadi nanti satu lagi distributornya, Pak. saya masukkan bahwa dengan pemasangan logo SNI Award Saya itu bisa sambil memegang ya, Pak ya? bisa. Dikasih lihat. Ya, Iya, bisa dikasih jadi lihat ini barangkali. SNI Award-nya, Ya. SNI Award-nya saya pasang, maka ini memancing daripada toko-toko modern seperti Alfamart, Alfamidi untuk Yeah. menjual produk kami. Dan alhamdulillah Alfamart, Alfamidi, Carrefour itu mau menasionalkan produk ini. Oh, luar biasa. Jadi Alfamart, Alfamidi akan menasionalkan garam halusnya, sedangkan untuk garam kasarnya ini akan dinasionalkan melalui Carrefour. Itu sudah mendapat persetujuan. Ini hal yang tidak terduga daripada logo daripada SNI Award ini bisa memicu dan memacu konsumen ya. memacu kemampuan produk kami untuk bersaing di tingkat nasional. Betul, luar biasa. Berarti Pak Niko tinggal bagaimana mempertahankan Iya. ya. Seperti yang disampaikan Ibu Ade tulis harus dipertahankan kualitasnya, karena jangan sampai di 4 tahun pas survei lagi kualitasnya jadi menurun ya. Nah, harapan dari Provinsi Sulawesi Selatan sendiri nih Pak. Ya, kita mengharapkan semua ya industri-industri baik skala besar, kecil dan menengah, setelah tadi mendengarkan bahwa banyak sekali manfaatnya daripada perusahaan apabila sudah menerapkan SNI, apabila sudah dilabeli SNI karena dapat sertifikasi produk, dan apabila ditambah lagi dengan mencantumkan trofi daripada penghargaan SNI Award, tentu akan menjadi daya saingnya akan menjadi lebih bagus. Nilai kepercayaan daripada konsumen itu akan lebih bagus. Untuk itu kami mengajak pelaku usaha kiranya mari bersama-sama kita ikut dalam ajang. Apabila nanti ada butuh informasi lebih lanjut, silakan datang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Barang. Kami siap membantu, memberikan bimbingan, memberikan motivasi supaya nanti industri-industri yang ada di Sulawesi Selatan ini makin banyak yang ikut dalam audisi di tahun 2015 ini. Amin, kita harapkan itu Pak. Oke, tapi tidak terasa juga ini waktu kita ini untuk membahas masalah SNI Award 2015 serta peluang yang peluang pemenang ini bisa terbuka lebar ya Bu ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Bapak Nyoman saya panggilnya ya Pak ya, biar lebih akrab. Ibu Ade terima kasih banyak, Bapak Niko terima kasih. Pak saya doakan terus bahwa Bapak Niko ini bisa dapat SNI Award 2015. Nah, pemirsa yang ada di rumah, untuk hari ini kita sekali lagi saya ingatkan bahwa memang penerapan SNI ini sangat penting sekali. Seperti tadi mutu kualitas ini sudah dijamin sangat luar biasa. Jadi para konsumen juga bisa langsung tidak ragu-ragu untuk menggunakan semua produk-produk yang berlogo SNI. Seperti contohnya Pak Niko sekarang sudah bisa berkancah di nasional ya Pak ya. Oke. Nah, pemirsa di rumah mudah-mudahan talkshow kita untuk hari ini, talkshow spesial sangat spesial untuk hari ini bisa bermanfaat untuk Anda yang ada di rumah. Akhir kata saya Marisa Rifandi pamit undur diri. Sampai jumpa di talkshow spesial dengan tema-tema berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.